Masih bersama kami pemirsa di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat. Semakin semangat lagi nih karena saya menyapa sahabat semangat dari Antero Hotel Jababeka Cikarang. Kita masih membahas yang namanya rekayasa nih pemirsa, segala direkayasa sama manusia zaman sekarang. Dari mulai penelitian genetika pada manusia, pada tumbuhan, tadi juga ya hubungannya dengan ilmu perilaku adalah konten hoax gitu. Merekayasa perkelahian demi mendapatkan popularitas, hubungannya dengan perilaku. Kita masih terhubung nih bersama narasumber kita, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi pengantar berita viral lagi nih pemirsa. Viral rekayasa teknologi virtual untuk psikoterapi. Wow, luar biasa nih, canggih sekali. Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, pasti sering mendengar virtual reality kan? Nah, teknologi virtual reality memiliki banyak kegunaan. Sebagian besar digunakan untuk permainan populer saat ini. Namun, sepertinya teknologi ini bisa juga digunakan untuk teknik terapi. Terapi tersebut dapat membantu orang-orang yang kehilangan orang yang dicintainya dan untuk mendapatkan ketenangan serta melanjutkan hidup. Dalam sebuah film dokumenter terbaru di MBC, salah satu jaringan penyiaran di Korea Selatan menunjukkan bagaimana penggunaan VR membantu seorang pria bertemu istrinya yang sudah meninggal. Ini merupakan film dokumenter yang cukup menyentuh dan juga menunjukkan bahwa VR tidak hanya untuk game, tapi juga dapat digunakan untuk tujuan holistik dan terapeutik. Dalam beberapa dekade terakhir, virtual reality atau VR telah digunakan sebagai alat bagi terapis untuk memberikan virtual reality exposure therapy atau VRET secara aman dan terkendali. Teknologi ini telah digunakan untuk mengobati beberapa gangguan mental, misalnya fobia, gangguan terkait stres, depresi, gangguan makan, dan nyeri kronis. Virtual reality atau VR mampu membuat perilaku interaktif dan tersimpan dalam rekaman dari aktivitas otak. Ini membantu terapis untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang terkontrol dalam simulasi lingkungan. Sehingga perilaku pasien ketika berada dalam lingkungan simulasi dapat dinilai. Menurut salah satu jurnal karya Bohil tahun 2011, virtual reality atau VR mampu mengikat sistem sensori motor lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan stimulus yang umum dalam terapi psikologis lainnya. Wow, Masya Allah. Ya, luar biasa ya, terharu sekali kita melihatnya. Kita yang merindukan sosok yang sudah tiada di muka bumi ini begitu ya, dengan teknologi kita bisa bertemu lagi, luar biasa. Ini kalau di luar negeri ini sudah mulai banyak dikembangkan nih pemirsa ya untuk pengobatan psikoterapi. Masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual nih, ada Dr. Geraldine Noiseli, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Anisa Cikarang. Dokter berbicara mengenai teknik terapi nih, lagi ramai VR kan ya, tapi biasanya apa sih yang diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan kepada pasiennya begitu? Apa bedanya dengan para psikolog? Baik, pertama-tama berarti dasarnya dulu bahwa psikiater dan psikolog itu bidangnya hampir mirip-mirip, tapi jelas berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya yang psikiater berarti background pendidikannya adalah kedokteran, dia mempelajari biologi dari manusia itu. Misalnya psikolog, dia mempelajari perilaku atau sosial dari seorang manusia, seperti itu. Nah, kalau misalnya dasarnya adalah medis dan mempelajari biologi, fisik dari manusia itu sendiri, berarti nanti tata laksananya memang didasarkan pada kondisi biologi yang mendasari seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kalau misalnya sederhananya, kalau seorang psikolog itu bisa mengatasi masalah-masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan yang memang dirasakan belum memerlukan tata laksana pengobatan lebih lanjut. Nah, tapi kalau misalnya dengan psikiater, itu adalah memperbaiki secara kimiawi atau biologi dari orang tersebut yang dirasakan mendasari gangguan kejiwaannya. Kurang lebih seperti itu kalau sederhananya. Kalau secara terapi non obatnya itu kurang lebih mirip. Jadi biasanya antara psikiater dan psikolog juga bisa bekerja sama untuk
terapi yang kita kenal dengan psikoterapi. Dokter, apakah penggunaan teknologi canggih seperti kita kenal dengan istilah virtual atau augmented reality nih ya, cyber terapi ini bisa dijadikan pengganti tidak? Atau hanya sebagai tambahan saja untuk bentuk dari bentuk terapi tradisional? Kalau kita bicara soal alat atau cyber, memang dengan seiring berjalannya atau kemajuan zaman gitu ya, itu pasti tidak akan luput gitu. Jadi pasti akan ada chance atau kesempatan untuk ke arah sana. Tapi kalau ditanya efektivitas, nah itu yang sampai sekarang mungkin masih banyak dalam penelitian. Karena bagaimanapun kan bertemu langsung dengan lewat media itu akan berbeda gitu. Kayak kita nih dari tadi sudah bicara melalui media daring gitu ya. Tapi ada saja kendala, termasuk kayak sinyal, nanti suara terputus, seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi mungkin salah satu poin yang bisa dipikirkan mengenai efektivitas dari terapi berbasis cyber itu sendiri. Karena kalau kita tatap muka, paling tidak mungkinnya itu adalah kurang-kurang dengar yang masih bisa dikonfirmasi dengan mudah. Tapi kalau misalnya sudah basisnya daring, kadang-kadang sinyal hilang sedikit, mungkin kata atau kalimat bisa terpotong, akhirnya juga mengurangi efektivitas dari komunikasi atau pembicaraan itu sendiri. Lalu kemudian biasanya kalau basisnya itu cyber, itu juga kadang-kadang kita kan tetap memerlukan nih yang namanya pengobatan. Kalau cyber itu sampai sekarang untuk pengobatan di bidang kejiwaan sendiri memang masih sangat dibatasi. Dalam arti begini, obat-obatan tidak bisa kita berikan secara cyber atau virtual gitu. Tapi obat-obatan perlu diresepkan memang secara langsung. Dengan kata lain, secara etisnya adalah tetap pasien bertemu dengan dokter di rumah sakit atau klinik atau tempat praktek dan mendapatkan resep setelah memang berinteraksi dari dokter tersebut. Jadi kalau misalnya via cyber saja, jatuhnya mungkin lebih ke kasus-kasus yang mungkin sebagai terapi tambahan gitu, tapi tidak menggantikan terapi utama pertemuan antara terapis dengan pasien itu sendiri. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana dokter? Apa saat ini yang bisa dibilang paling canggih nih di dunia psikoterapi? Kalau sekarang itu sebenarnya teknik-teknik daring itu lagi banyak dikembangkan pada saat ini. Karena bisa dibilang sekarang kebutuhan daring itu sebagai pilihan yang boleh dikatakan agak mutlak ya di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Ada semakin banyak kendala atau hambatan untuk ke rumah sakit gitu, yang pada akhirnya membutuhkan teknologi seperti online counseling atau online atau telemedicine kalau istilahnya sekarang. Jadi sepertinya itu yang sejauh ini paling advance bisa dilakukan. VR sendiri, nah kalau sekarang yang secara general tanpa butuh pengawasan dari seorang psikiater itu sudah mulai banyak, kayak aplikasi-aplikasi yang membantu mengingatkan soal stres misalnya, bagaimana cara mengurangi ketegangan gitu, atau mengingatkan untuk meditasi, itu sudah banyak. Tapi kan itu lebih general ya, jadi lebih umum, tidak perlu pengawasan dari psikiater atau ahli tertentu. Tapi ada juga memang seperti misalnya saya kasih contoh dalam bidang psikiatri anak, itu ada juga yang sudah mulai menggunakan terapi dengan komputer untuk mengatasi, jadi sembari memeriksa tapi sekaligus mencoba untuk mengatasi kasus-kasus kayak anak ADHD yang nggak bisa fokus belajar, itu sudah bisa menggunakan metode komputer untuk melatih fokusnya mereka supaya lebih baik lagi, itu sudah ada. Tapi kalau yang lebih advance dari itu sepertinya juga masih sangat terbatas di masa sekarang ini. Jadi palingan tadi berbasis aplikasi, kemudian berbasis komputer, sama telekonsultasi atau telemedicine itu tadi.
Tapi kembali lagi, kalau untuk bidang psikiatri, telemedicine akhirnya menjadi lebih terbatas karena pada akhirnya resep-resep tidak bisa diberikan secara telemedicine. Harus tetap menggunakan resep yang dituliskan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu. Mungkin dia bisa berkonsultasi dengan psikiaternya, tapi untuk obat-obatannya memang tetap harus datang lagi pada akhirnya. Karena jenis obat-obatan psikiatri memang seperti kita tahu, basisnya memang tidak seperti obat-obatan biasa ya. Jadi penyalahgunaan itu juga marak. Jadi kita perlu berhati-hati di bidang itu. Terakhir nih dokter, mohon beri kami tips bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa, terutama bagi kaum modern nih. Baik, kalau sebenarnya tips menjaga kesehatan jiwa itu adalah mengetahui sejauh mana kebutuhan kita akan informasi-informasi yang ada, gitu. Karena pada dasarnya gini, kita tahu bahwa memang hidup kita memang tidak lepas dari sosial media, tapi tidak semua yang ada di sosial media itu pantas atau bisa kita ikuti, gitu. Misalkan seperti contoh di awal, kalau mau dianggap keren harus followersnya banyak, seperti itu. Sekarang saya mesti kasih pertanyaan balik, apa betul kalau followersnya banyak pasti keren, gitu? Apakah ada misalnya hukumnya yang tertulis seperti itu? Kan tidak ada. Apakah semua orang yang followersnya sedikit pasti kurang hebat dibandingkan yang followersnya banyak? Nggak juga, gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui batasan itu. Kemudian juga membatasi informasi, ini sangat penting. Jadi pada zaman sekarang ini, nggak semua informasi yang kita dapatkan perlu kita masukkan gitu ke berpikir kita, penalaran kita, nggak perlu gitu. Kita batasin mana yang boleh kita anggap, mana yang boleh kita nggak anggap, mana yang boleh kita pertimbangkan, mana yang nggak boleh, seperti itu. Jadi pembatasan informasi itu sangat penting. Contohnya misalnya kayak di zaman pandemi sekarang ini, dok saya jadi tiap hari jadi semakin cemas karena dikit-dikit WA group ngasih kabar soal misalnya tentang COVID lah, meninggal lah, sakit lah, seperti itu misalnya. Nah, saran yang paling mudah adalah kalau dari PDSKJI sendiri selaku perhimpunan psikiater di Indonesia menyarankan memang membuka informasi mengenai pandemi itu cukup 1 kali sehari. Jadi kalau misalnya memang kita sudah merasa, oh pagi-pagi sudah buka informasi soal COVID, udah tahu nih tentang hal-hal tertentu gitu, ya udah sehari itu aja. Baik, Dokter Geraldine Noiseli, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Anissa Cikarang. Terima kasih dokter, sehat-sehat selalu. Dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di episode lainnya ya, pemirsa ya. Tetap simak terus Semangat Siang Indonesia karena kita membahas hal yang sedang viral dan membahasnya nggak sembarang. Kita membahasnya bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya Dita Ruspendi bersama para kru Badar TV pamit dulu ya pemirsa. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan terakhir nih pemirsa, semakin canggih teknologi tentu memiliki dampak negatifnya juga kan ya. Nah, sebagai umat berpendidikan di era modern nih, kita harus memahami kegunaan teknologi dan tidak menyalahgunakan manfaat sebenarnya dari teknologi tersebut. Saya pamit dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.